Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Humairah sebagai moderator. Nama saya Nabila Askia sebagai narasumber. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran dalam Islam. Tanpa banyak berlama-lama lagi, langsung saja kita persilahkan narasumber kita untuk berbicara. Nah, di sini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran dalam Islam. Yang menjadi pokok pembahasannya yaitu sejarah ekonominya, teori-teorinya, rujukan bukunya, statement dari ulama atau tokoh ekonomi, dan contoh praktiknya. Nah, ngomong-ngomong tentang permintaan dan penawaran dalam Islam nih, bagaimana sih sejarahnya dalam sejarah ekonomi? Nah, sejarah ekonomi, permintaan dan penawaran dalam Islam ya. Menurut para ekonom, permintaan dapat diartikan sebagai suatu barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu dan dalam jumlah yang tertentu pula, dengan memperhatikan berbagai kondisi tertentu. Tentunya penafsiran permintaan secara Islam pun tidak jauh berbeda dari konsep permintaan selayaknya menurut pengertian orang-orang Barat yang hedonis kan. Nah, yang membedakannya itu adalah bahwa dalam Islam kita itu harus memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan karena akan berdampak buruk kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala pun senantiasa tidak menyukai orang-orang yang berlebihan kan. Nah, adapun konsep hukum permintaan hedonis adalah bahwa jika harga turun maka permintaan naik, dan apabila harga naik maka permintaan turun. Inilah konsep hukum permintaan yang hanya terfokus kepada jumlah barang dan harga saja tanpa memperhatikan bagaimana sisi religi, terutama kehalalan dari barang dan jasa tersebut gitu. Nah, adapun tujuan seorang Islam itu melakukan permintaan adalah harus memberi faedah dan maslahah atau bermanfaat lah bagi dunia dan akhirat. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada kemaslahatan bagi kita. Contohnya nih, apabila kita mengalokasikan pengeluaran kepada rokok, maka hal itu akan berfaedah apabila kita membelikannya makanan yang bergizi gitu. Kita pun tidak boleh melakukan permintaan atas barang atau jasa yang haram ya. Karena konsumsi atau permintaan barang yang haram selain secara syariat dilarang, itu konsumennya berdosa dan nanti di akhirat mendapat balasan berupa siksa. Konsumsi barang haram juga memberikan dampak yang tidak baik loh. Gini diantaranya itu, yang pertama merusak agama karena telah melanggar syariat gitu. Nah, yang kedua itu pengaruh terhadap ibadah menjadi tidak khusyuk dan tingkat keikhlasannya berkurang. Nah, yang ketiga itu pengaruh terhadap akhlak yang semakin rusak dan jelek gitu. Poin selanjutnya itu pengaruh terhadap kesatuan umat, terus pengaruh terhadap kesehatan, terus menimbulkan kerusakan dan kemerosotan gitu, menimbulkan kehinaan dan kenistaan dalam hidup kan, terus menimbulkan kehancuran ekonomi dan kemandekan produksi gitu. Nah, sedangkan penawaran dalam Islam itu kan adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dalam kondisi tertentu. Nah, penawaran dalam Islam pun ada hal yang membedakannya gitu dengan penawaran yang hedonis tadi gitu, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut gitu misalnya. Nah, jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan gitu. Nah, Rasulullah juga dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya, sampai-sampai harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya gitu. Nah, ini nih menurut Ibnu Khaldun. Siapa Ibnu Khaldun? Pasti pada kenal semua kan, yaitu bapak ekonom Islam dunia gitu. Nah, dalam mengkaji masalah demand
permintaan itu Ibnu Khaldun membahas faktor-faktor penentu yang menaikkan dan menurunkan permintaan. Nanti juga tentang faktor-faktor penentu penawaran gitu. Nah, beliau itu bilang setidaknya ada 5 faktor yang menjadi faktor-faktor penentu permintaan gitu. Yang pertama harga, yang kedua pendapatan, yang ketiga jumlah penduduk, yang keempat kebiasaan masyarakat, dan yang kelima itu pembangunan kesejahteraan umum. Nah, sedangkan dalam konteks supply atau penawaran itu faktor-faktor penentunya ada 6. Yang pertama harga, yang kedua permintaan, yang ketiga laju keuntungan, yang keempat buruh, yang kelima keamanan, dan yang keenam itu tingkat kesejahteraan masyarakat tentunya kan. Nah, kalau tentang teori permintaan dan penawaran dalam Islam bagaimana tuh? Nah, ada perbedaan prinsip antara permintaan dan penawaran dalam Islam dengan konvensional, yaitu menurut ekonomi konvensional, titik beratnya yaitu pada harga. Jika harga tinggi, maka permintaan akan turun, begitu pula sebaliknya. Nah, sedangkan dalam ekonomi Islam ini dititik beratkan pada faidah, kemaslahatan ataupun manfaat suatu barang gitu. Sedangkan harga bukanlah tinjauan dasar dalam ekonomi Islam, tapi sisi religiuslah yang menjadi patokan utama, di mana kehalalan yang lebih diutamakan, bukan rendahnya harga. Nah, pandangan ekonomi Islam mengenai permintaan, penawaran, dan mekanisme pasar ini relatif sama dengan ekonomi konvensional. Namun, terdapat batasan-batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah gitu. Dalam ekonomi Islam, norma dan moral Islami yang merupakan prinsip Islam dalam berekonomi merupakan faktor yang menentukan suatu individu itu maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya, sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori pada ekonomi konvensional gitu. Nah, poin perbedaannya itu yang pertama ada di konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan gitu. Dibedakan antara yang halal maupun yang haram. Nah, ini dalam poin ini itu mengambil dalil dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8, 7, dan 88 gitu, yang bunyinya itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, oleh karena itu dalam teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya gitu. Sedangkan dalam permintaan konvensional semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi atau digunakan. Nah, poin beda yang kedua itu tuh ada dalam motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut gitu. Sedangkan motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan gitu. Konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia. Nah, poin yang terakhir itu permintaan Islam, yang ketiga kan poin terakhir itu permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat atau falah ya. Yang biasa kita kenal dengan falah sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat gitu. Nah, ini nih dalam kitab Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun itu beliau mengatakan yang mengendalikan harga menurut Ibnu Khaldun adalah penawaran dan permintaan gitu. Jadi bila permintaan meningkat maka harga pun akan meningkat pula. Sebaliknya bila permintaan menurun, harga pun akan menurun. Nah, dalam hal ini itu kemanfaatanlah yang menggerakkan permintaan gitu.
Dengan kata lain, bila mana kemanfaatan sesuatu adalah besar, maka permintaan juga akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Ibnu Khaldun membedakan antara kebutuhan primer dan sekunder, dan beliau membedakan antara pasar kota-kota yang banyak penduduknya dan pasar-pasar yang sedikit penduduknya. Nah, dari segi penerapan hukum penawaran dan permintaan Dan pakar ekonomi Islam telah membuktikannya bahwa Ibnu Khaldun itu ternyata telah merumuskan teori harga jauh sebelum ekonom barat modern merumuskannya Ibnu Khaldun telah mendahului Adam Smith, Keynes, Ricardo, dan Malthus Dan inilah fakta sejarah yang tak terbantahkan Dan pada bagian lain dari bukunya, Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga Beliau mengatakan ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun Jadi sesuai teorinya Ibnu Khaldun dalam teori ekonomi Islamnya. Selanjutnya nih, bagaimana contoh praktek permintaan dan penawaran dalam Islam? Nah, contoh praktiknya itu kan permintaan merupakan jumlah barang dan jasa yang diminta dan mampu dibeli oleh konsumen dalam tingkatan harga dan waktu tertentu. Nah, ketika ada permintaan, apalagi ketika harga barang dan jasa semakin tinggi, maka semakin turun jumlah permintaan terhadap barang dan jasa tersebut. Dan sebaliknya, ketika harga barang dan jasa semakin rendah, maka semakin tinggi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaku yang melakukan permintaan terhadap barang dan jasa merupakan konsumen. Nah, sedangkan penawaran kan merupakan sebagai jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual atau ditawarkan kepada pihak produsen atau penjual dengan berbagai tingkat harga dan pada waktu-waktu tertentu. Nah, dalam penawaran ini otomatis pelaku yang melakukan penawaran adalah produsen Nah, begitu kira-kira penjelasan tentang permintaan dan penawaran dalam Islam dari narasumber kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.